Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baisya Bitawizar Sojo dengan NPM 11719296. Hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik respirasi pada anak. Siang, Dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Bita yang bertugas berjaga di klinik pada siang hari ini. Baik, Ibu, silakan. Baik, Bu. Dok. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Nadine, Dok. Anaknya namanya siapa ya, Bu? Dodo, Umurnya berapa tahun, Bu? 5 tahun. 5 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki ya, Bu ya? Dodo. Iya. Boleh saya tahu, Bu, alamatnya di mana? Di Bogor, Dok. Di Bogor. Untuk sehari-hari pekerjaannya apa ya, Bu? Saya berumah tangga. Rumah tangga. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan anamnesis atau wawancara untuk menanyai keluhan yang dialami anak Ibu melewati Ibu ya, Bu ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia. Baik, Ibu, boleh saya tahu ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Ini, Dok, anak saya batuk. Batuknya udah berapa lama, Bu? Udah 3 hari. 3 hari. Batuknya ini terus-menerus atau hilang timbul? Terus menerus sih, Dok. Terus untuk batuknya ini kering atau sifatnya berdahak? Berdahak, Dok. Berdahak. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu pernah ngelihat dahaknya warnanya apa, Bu? Kayak kuning kehijauan gitu, Dok. Terus agak kental gitu sih. Batuknya ini disertai darah nggak, Bu? Oh, enggak, Dok. Batuknya ini makin berat kalau misalnya lagi ngapain anaknya? Saat anak saya kayak main gitu, kayak lagi aktivitas tuh suka makin menjadi gitu, Dok, batuknya. Terus kalau agak mendingan tuh batuknya pas lagi ngapain? Kayak kalau dia batuk terus diistirahatin, terus biasanya baru mendingan gitu. Terus apa ada keluhan lain, Bu, selain batuk? Ada, Dok, pilek juga anak saya. Pilek juga. Pileknya ini udah sejak kapan, Bu? Barengan sama batuknya, Dok, munculnya 3 hari yang lalu, Dok. 3 hari yang lalu. Terus ini pileknya ini sifatnya produktif atau enggak, Bu? Nggak produktif, Dok. Pileknya kadang ada, kadang juga berhenti. Kalau berhentinya pas lagi ngapain ya, Bu? Kalau lagi tidur, Dok. Terus kalau boleh saya tahu, pileknya ini lendirnya warnanya apa ya, Bu? Sama teksturnya? Warnanya nggak ada warnanya sih, Dok, bening gitu, terus teksturnya cair. Terus untuk lendirnya ini berbau nggak, Bu? Enggak, Dok. Nggak berbau. Lalu sebelumnya apa udah pernah berobat, Bu? Sebelumnya udah sih, Dok. Udah dikasih apa, Bu, anaknya? Terus udah berapa lama pemakaian obatnya? Waktu itu anak saya dibeli dibeli dari supermarket aja gitu, terus itu saya kasih 2 hari yang lalu, terus saya kasihnya tiap pagi. Terus dari habis minum obat itu apa ada perubahan? Nggak ada, Dok, masih aja dia batuk-batuk. Lalu sebelumnya ini anaknya udah pernah batuk belum? Sebelumnya pernah. Terus sudah pernah diobatin belum? Udah, Dok, saya beli obat di supermarket gitu, Dok. Terus sembuh sih kalau yang sebelumnya. Obatnya apa ya, Bu? Dikasih OBH. OBH anak ya, Bu ya? Iya. Lalu apakah anaknya ini punya riwayat pengobatan spesifik, Bu, 6 bulan yang lalu?
Nggak ada, paling cuma yang obat supermarket itu aja dok. Terus untuk anaknya Bu, apa punya alergi tertentu Bu? Nggak ada dok, anak saya alergi debu. Alergi. Maaf Bu, sebelumnya apa di keluarga ada yang merokok Bu? Nggak ada, suami saya ngerokok dok. Terus di rumah apa ada binatang peliharaan Bu? Nggak ada sih dok kalau binatang peliharaan. Terus untuk untuk di keluarga gimana Bu? Apakah ada riwayat penyakit, ada riwayat keluhan yang sama Bu? Batuk juga? Nggak ada, anak saya aja. Kalau di keluarga apa ada yang punya riwayat penyakit kayak hipertensi atau asma gitu? Asma ada dok kakeknya. Kalau di rumah gimana ya Bu lingkungannya? Tinggalnya dekat di jalan raya atau di perumahan? Saya tinggal di perumahan dok. Rumahnya juga sering saya bersih-bersih juga dok. Baik. Lalu selain batuk pilek tadi, apa ada keluhan seperti pusing, mual, muntah, atau tangannya sakit jadi malas bergerak, terus maunya tidur aja gitu? Ada nggak? Nggak ada, cuman itu aja, dia batuk pilek itu aja dok. Baik, Bu. Saya ulangi lagi ya Bu, untuk hasil wawancaranya sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, Ibu bisa tambahin atau bisa salah saya. Dengan Ananda Dodo, usianya 5 tahun, untuk jenis kelaminnya laki-laki, untuk ibunya Ibu Nadine ya Bu ya, tinggalnya di Bogor, perumahan Bogor, terus datang dengan keluhan batuk sudah 3 hari yang lalu. Batuknya ini terus-menerus disertai dahak berwarna kuning kehijauan, agak kental dan tidak disertai dengan darah. Untuk faktor memperberatnya itu kalau misalnya beraktivitas, dan untuk faktor memperingannya itu saat istirahat ya Bu. Terus untuk Dodo juga ada keluhan pilek ya Bu ya, pileknya ini juga datangnya bareng dengan batuknya itu 3 hari yang lalu. Terus untuk pileknya ini lendirnya berwarna bening cair dan nggak berbau. Terus sebelumnya anak ibu udah pernah dikasih OBH anak ya Bu ya, yang beli di supermarket tapi belum sembuh. Terus anaknya juga punya alergi debu, tapi untuk alergi hewan nggak ada ya Bu, karena di rumah tidak punya hewan peliharaan. Dan untuk di keluarga kakeknya ada riwayat asma ya Bu ya. Sejauh ini apakah ada yang kurang atau yang ingin ditambahkan? Ada dok, udah cukup. Baik Ibu, setelah ini wawancara ini akan saya masukkan ke dalam rekam medis anak ibu ya Bu. Nanti selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu. Nanti pemeriksaannya ini dari kepala, leher, dada, dan beberapa anggota tubuh lain. Pemeriksaan ini nggak sakit ya Bu, cuman agak sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta anak ibu untuk melepas baju bagian atas, dan mungkin akan saya memegang dan mengetuk-ketuk bagian anggota tubuh anak ibu, tapi ini tidak menyakitkan. Dari sini apakah Ibu bersedia Bu sebagai orang tuanya Bu? Bersedia dok. Silakan Bu. Setelah meminta pasien untuk membuka baju bagian atas dan berbaring di bed, selanjutnya menyiapkan alat dan mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan pada pasien. Lalu pemeriksa berdiri berada di sebelah kanan pasien. Pertama, melakukan pemeriksaan pada bagian kepala, yaitu dimulai dengan inspeksi. Pada mata tidak ditemukan konjungtiva anemis. Lalu untuk hidung terdapat sekret bening cair, namun tidak ada pernapasan cuping hidung dan tidak ada massa ataupun benjolan dan deformitas lain. Lalu untuk mulut, setelah meminta pasien untuk membuka mulut dan melihat ke daerah mulut, tidak ada stomatitis ataupun lesi lain dan tonsilnya dalam batas normal, dan untuk mukosanya juga normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada leher, tidak ada hiper maupun hipopigmentasi, tidak tampak lesi ataupun benjolan, dan trakea terletak di tengah. Lalu tidak ada pembesaran pada kelenjar getah bening dan tidak tampak adanya bendungan vena. Lalu selanjutnya melakukan inspeksi pada toraks. Pada inspeksi toraks simetris antara dekstra dan sinistra, tidak ada hiper maupun hipopigmentasi, tidak tampak pectus carinatum ataupun pectus excavatum ataupun chest barrel. Dan
Setelah memeriksa pada respiratory rate dalam 1 menit, itu normal, yaitu 20 kali dalam 1 menit, dan pola pernafasan pada pasien itu normal antara Dextra dan Sinistra sama-sama terangkat. Lalu setelah melakukan pemeriksaan pada ekstremitas pasien, tidak ditemukannya adanya clubbing finger ataupun kebiruan dan lesi lain. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi dimulai dari kepala. Coba lihat ke atas, Dek. Kalau ada nyeri bilang ya, Dek ya. Pada pemeriksaan palpasi daerah kepala, untuk mata tidak ditemukannya ada konjungtiva anemis, lalu untuk leher tidak ditemukannya adanya nyeri tekan, lalu untuk trakeanya terletak di tengah dan tidak ditemukannya ada pembesaran pada kelenjar getah bening. Lalu untuk kelenjar tiroid juga dalam batas normal, tidak ada pembesaran. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian toraks. Adek kalau misalnya nyeri bisa bilang ya, Dek ya. Coba deh tarik napasnya dalam-dalam, buang pelan-pelan, pintar. Coba tarik lagi, buang lagi. Coba adek sekarang bilang 77. Boleh, coba ngomong lagi. Boleh, sekali lagi. Sekali lagi. Dari hasil pemeriksaan palpasi pada toraks pasien, tidak ditemukannya ada nyeri tekan, lalu tidak adanya pelebaran atau penyempitan pada ICS, lalu tidak ditemukannya ada benjolan ataupun massa dan deformitas lain. Lalu untuk ekspansi toraks itu normal, sejajar antara Dextra dan Sinistra. Dinding antara dinding toraks pada Dextra dan Sinistra sama-sama terangkat. Lalu untuk fremitus taktilnya normal, terdengar getaran simetris pada dinding toraks Dextra dan Sinistra. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada toraks yaitu perkusi. Dari hasil pemeriksaan perkusi pada toraks itu normal, pada perkusi itu terdengar suara sonor untuk sebagian besar pada lapang paru. Selanjutnya melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks pasien. Dari hasil pemeriksaan auskultasi pada toraks pasien terdengar suara vesikular halus untuk sebagian besar lapang paru, inspirasinya lebih panjang dibanding ekspirasi, lalu juga terdengar suara bronkofesikular pada ICS 1-2 parasternal Dextra dan Sinistra. Lalu terdengar juga suara bronkial di atas manubrium stepni dan suara trakea pada trakea, semuanya dalam batas normal. Tidak ditemukannya ada suara wheezing ataupun rongki basah dan rongki kering. Selanjutnya melakukan pemeriksaan toraks posterior pada pasien, dimulai dari inspeksi. Untuk vertebranya normal, tidak tampak skoliasis, kifosis maupun lordosis. Lalu selanjutnya toraksnya simetris antara Dextra dan Sinistra, tidak tampak hiper maupun hipopigmentasi dan tidak tampak adanya deformitas lain. Lalu untuk pola pernafasannya normal, Dextra dan Sinistra sama-sama terangkat simetris. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada palpasi toraks posterior. Baik deh, kalau misalnya ada nyeri bisa bilang ya deh ya. Coba deh tarik napas dalam deh, buang deh, pintar. Lagi deh lagi. Baik.
Coba sekarang ngomong 77. Bentar, sekali lagi. Sekali lagi. Baik. Dari hasil pemeriksaan palpasi toraks posterior, itu normal, tidak ditemukannya nyeri tekan, lalu tidak ditemukannya massa ataupun benjol dan lesi lain. Lalu untuk ICS juga normal, tidak ada pelebaran maupun penyempitan. Lalu untuk ekspansinya juga normal, antara toraks bagian dekstra dan sinistra sama-sama terangkat. Dan untuk fremitus taktilnya juga normal, terdengar getaran pada dinding dekstra maupun dinding sinistra pada toraks posterior. Selanjutnya melakukan perkusi pada toraks posterior pasien. Dari perkusi pada toraks posterior itu normal, terdengar suara sonor untuk sebagian besar lapang paru. Nah, selanjutnya melakukan pemeriksaan auskultasi pada toraks posterior pasien. Dari hasil pemeriksaan auskultasi pada pasien, itu normal, terdengar bunyi vesikular halus untuk sebagian besar lapang paru. Baik Ibu, untuk hasil pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Nanti hasil pemeriksaan ini akan saya masuk ke dalam rekam medis ya Bu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak ada, Dok. Ya. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, Dok.